Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Khoifin Ubadillah. Di sini saya dari kelompok 2. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri dengan NIM 042. Yang kedua, Nuril Khofifatus Sholihah. Yang terakhir NIM-nya 039. Yang ketiga Sulistiawati NIM 173. Yang keempat Faradila Sandi 224. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan perkuliahan ini dengan sebaik mungkin. Langsung saja, yang pertama adalah etika bersifat memberdayakan. Etika merupakan bahasa yang dikenal masyarakat pada umumnya dengan dianggap sepadan dengan moral, moralitas, dan akhlak. Dalam bahasa Arab, di samping kata akhlak terdapat kata lain yang sejenis dengan akhlak. Bahasa Arab etika ekonomi bisnis syariah mengacu pada dua dominan, yaitu dominan hukum syariat dan berkaitan dengan benar atau salah. Etika ini ditegakkan tanpa menegakkan aturan hukum syariat dan terkait benar-benar salah satunya pemikiran atau gagasan dan tindakan ekonomi bisnis. Selanjutnya adalah salah satu ajaran agama terkait ekonomi adalah membantu pihak lemah atau mustadafin atau du'afa. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 280 dijelaskan bahwa pihak yang memiliki hutang atau memberikan keringanan atau maisarah dalam konteks membantu pihak lain yang pendekatannya adalah ibadah maliyah akad tabarruk. Dari segi sifatnya, membantu pihak lain memiliki dua sifat, konsumtif dan produktif. Membantu untuk meningkatkan konsumtif dapat dilakukan terhadap du'afa yang usianya tua yang tidak memungkinkan lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, apabila du'afa masih tergolong muda atau usia produktif, sebaiknya ia diberi secara produktif, yaitu diberdayakan. Sejumlah ahli ekonomi membuat pepatah, berilah mereka kailnya, jangan diberi ikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khofifatus Sholihah, NIM 19072110039. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika pembayaran upah. Pertama adalah pengertian upah. Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Ini secara konstitusional telah diatur dan dilindungi dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada atau bagi kemanusiaan. Pengupahan dalam perspektif Islam. Dalam hukum Islam, pengupahan termasuk ke dalam ijro al-amal. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan dengan gambaran bahwa upah merupakan cara untuk mencari harta. Dalam Al-Quran, besar minimal gaji memang tidak disebutkan dan tidak ditentukan secara terperinci. Tetapi secara tegas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seseorang untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya.
Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan atas prinsip keadilan. Islam memberi perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah. Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya, upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penerapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Quran dan hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebijakan. Yang selanjutnya adalah sistem pembayaran upah. Beberapa mengenai sistem pembayaran upah diantaranya satu, sistem pembayaran upah dalam jangka waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu tertentu, yaitu yang telah dijanjikan sebelumnya, misalnya upah jam, per bulan, per minggu, dan per tahun. Yang kedua adalah sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pembayaran upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk pekerjaan tertentu secara Yang ketiga adalah sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan kelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri. Yang keempat adalah sistem pembayaran bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan. Yang kelima adalah sistem upah dengan skala berupa, yaitu sistem pembayaran upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha bersangkutan. Yang keenam adalah sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup. Perkenalkan, saya Suli Setiawati, NIM 1907211000173. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika jual beli. Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan serta keramah tamahan. Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnisnya dengan nilai sidik, amanah, tablik, dan fatona, serta nilai moral keadilan. Contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad sebelum dan sesudah menjadi nabi dengan sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam pernyataan bahwa dia tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia, adalah suatu hal yang teramat besar sifatnya dalam sumbangsinya membangun peradaban dunia. Hingga kini, kemuliaan yang telah dicontohkan beliau menjadi simbol atau kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi siapa saja, terlebih bagi umat Islam yang mau berhasil dalam kehidupan secara umum atau dalam berniaga. Sifat yang melekat itu menjadikan keberhasilan yang tiada taranya bagi kemasyhuran Islam dalam kemudian hari yang berimbas pada kehidupan ekonomi. Sifat yang melekat itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam hal jual beli. Adapun sifat dan perilaku diantaranya yang kesatu, kejujuran. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain. Yang kedua, tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan cepat habis. 3. Amanah. Amanah adalah bentuk masdar dari amuna ya'munu yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah, atau wejangan. 4. Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain.
karena nilai timbangan diutamakan, dan ini adalah perintah Al-Quran yang terdapat dalam Qiyas Al-Mutafifin. 5. Goror. Goror menurut bahasa berarti al-qatar, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau bisa disebut belum pasti, yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi di antara mereka, atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Yang keenam, tidak melakukan judi dalam jual beli, semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli. Jika kena maka jadi pembelian, jika tidak maka pembelian tidak terjadi, namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual. Yang ketujuh, tidak melakukan algab atau penipuan dan tadlis, menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedelapan, menjauhi ihtikar atau penimbunan barang. Yang kesembilan, saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Yang ke-10, larangan menjual barang yang haram. Islam melarang menjual barang yang memang karena haram secara zatnya. Yang ke-11, larangan mengambil riba. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan sejenisnya diharamkan dalam Islam. Yang ke-12, larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli. Yang pertama, tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar dengan harga yang mahal, lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua. Yang ke-13, larangan berjualan ketika dikumandangkan azan Jumat. Hal ini berdasarkan Al-Quran pada surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang memberikan batasan ketika telah berkumandang azan Jumat, haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya ibadah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Faradila Sendi, NIM 19072110024, kelas 4D, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika kontemporer. Etika bisnis kontemporer ditandai dengan adanya mobilitas yang tinggi. Bisnis kontemporer juga semakin mempersempit disparitas atau perbedaan ruang dan jarak antar wilayah dengan berbagai keunggulan yang ada. Bisnis kontemporer erat menjadi satu, mewarnai dinamika kehidupan manusia. Bisnis membentuk serta menciptakan peradaban. Persoalan bisnis kontemporer ditandai tidak hanya berkutat atau sibuk memikirkan sesuatu pada situasi sistem, namun juga pada wilayah kultur. Eksistensi etika bisnis Islam sebagai sarana pertimbangan etis bisnis dibutuhkan oleh bisnis kontemporer. Entitas bisnis kontemporer mencakup entitas bisnis konvensional maupun berlabelkan syariah. Kecenderungan bisnis kontemporer yang bergerak bebas dan didasarkan pada filosofi pasar menghendaki etika bisnis Islam responsif terhadap pergerakan tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.